pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Hormat! Rak! Tengok! Rak! Laporan masing-masing komandan regu kepada pemimpin upacara. Siap. Dua siap. Tiga siap. Jangan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan. Kepada pimpinan upacara. Hormat. Gerak. Tengok. Gerak. Laporan. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-77 10 November 2022 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Hormat! Gerak! Tiga,
Pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap, dimulai. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemerdekaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur upaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilaksanakan. Kembali. Amanat pembina upacara. Seluruhnya saat cepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ulangi tidak semua. Selamat pagi. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan pegawai tata usaha yang sempat hadir pada pagi hari ini. Teristimewa adik-adik kelas 10, 11, dan kelas 12
yang saya sangat cintai, saya sangat banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, maka kita pada pagi hari ini masih diberikan kenikmatan kesehatan untuk bisa bersama-sama di lingkungan sekolah ini untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat. Insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita yang masih istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya sangat cintai, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, pada pengurus OSIS yang sudah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2022, yang tadinya kegiatan ini sesuai informasi yang saya terima itu dilaksanakan di Monano, Kecamatan Monano. Kemarin saya terlambat datang di sekolah dan teman-teman pengurus OSIS, pembina OSIS menunggu saya. Ya, urusan pribadi, urusan keluarga saya tunda demi tanggung jawab saya di sini. Karena saya diberi amanah, diberi tanggung jawab sebagai pimpinan yang ada di SMA 7, dan saya harus bertanggungjawabkan, dan mau tidak mau saya kembali dari Polda kemarin karena ada pelepasan kontingen Pertikara Nasional di Polda, dan saya sebagai orang tua saya diundang bukan sebagai kapasitas kepala sekolah, tapi saya sebagai orang tua siswa karena anak saya terpilih jadi ikut Pertikara di Palembang, dan saya diundang, ada undangan langsung dari Kapolda sehingga saya harus ikut. Dan setelah itu saya lanjut, saya naik angkot datang di sekolah karena itu adalah panggilan tanggung jawab saya. Dan saya kemarin saya mohon maaf kepada kalau hanya beberapa siswa yang ikut, itu tentu hanya beberapa guru yang ikut di Monano. Tentu yang tidak ikut pasti akan belajar. Nah, wakil-wakil kepala sekolah berserta saya itu akan mengikuti upacara di Monano. Nah, apa yang terjadi di sekolah kalau apabila saya dan teman-teman wakil-wakil akan ikut dengan anak-anak, sebagian anak-anak yang ikut di sana, pasti anak-anak yang kami tinggalkan pasti itu tidak belajar. Yang kedua, pasti ada anak-anak yang bolos. Itu menjadi pertimbangan saya. Dan insya Allah niat saya, dan ini menjadi beban buat saya untuk kegiatan kemarin itu hari ini tidak bisa terlaksana. Insya Allahnya pada bulan ini itu dilaksanakan, tetapi pada bulan ini mohon maaf terlalu padat kegiatan, baik itu kegiatan kabupaten, itu kegiatan provinsi. Tetapi saya sudah niatkan untuk saya ikut bersama-sama adik-adik. Nanti kalau saya tidak hadir, bagaimana perasaan pengurus OSIS? Bagaimana perasaan pembina OSIS? Kemarin yang hari ini dilaksanakan di Monano tidak dilaksanakan, dan hari ini saya sudah janji. Kemarin saya sudah sampaikan lewat pembina OSIS, sampaikan lewat grup kita upacara, guru-guru pakai konflik, dan tadi malam jam 9 saya buka WA, ternyata ada pertemuan di Hotel El Madinah
seluruh kepala sekolah jam 8.30 itu wajib hadir. Saya dilema adik-adik, tetapi saya berpikir bahwa saya sudah janji kemarin bikin saja di sekolah upacara. Insya Allah nanti kita akan buat kegiatan di luar lingkungan sekolah, di luar sekolah kita akan buat kegiatan. Dan saya itu janji saya adik-adik, ya. Tetapi saya sangat kecewa kegiatan upacara pada pagi hari ini karena kita berpikir adik-adik kita hanya melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kita hanya melanjutkan saja, hanya melaksanakan upacara saja, ya. Kita hanya melanjutkan perjuangan. Jadi saya kemarin dan jadi beban saya tadi malam, ya. Kemarin saya istirahat sedikit. Saya ada informasi dari pembina OSIS bahwa ya ketua OSIS merasa kecewa dengan kegiatannya. Karena kita hanya melanjutkan perjuangan, ya. Kita hanya melanjutkan, kita sudah hidup enak. Kita sudah hidup nyaman, ya. Jadi tinggal kita mengisi kemerdekaan. Nah, kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk semua. OSIS. Karena dari kemarin memang saya sudah niatkan dari kemarin kegiatan itu banyak sekali, ya, kegiatan yang kita laksanakan di tingkat provinsi, menguras tenaga, ya, pikiran, dan itu ada anak-anak pengurus OSIS di situ, ada guru-guru di situ yang terlibat di situ, dan kegiatannya alhamdulillah sukses, ya. Dan memang saya ada niat itu saya akan ajak anak-anak pengurus OSIS yang membantu pembina OSIS, yang membantu Fakasek kesiswaan dalam program, karena tanpa mereka saya pikir tidak jalan program, ya. Tanpa adik-adik bantu saya, Bapak Ibu bantu saya pikir walaupun keinginan saya, program yang saya jalankan seperti apa, tapi Bapak Ibu dan adik-adik tidak mendukung, maka sia-sia, ya, sia-sia semua program yang saya programkan, saya niatkan, saya buat ini dan itu, ya. Tetapi tanpa dukungan Bapak Ibu, tanpa dukungan adik-adik, maka sia-sia. Tapi saya niatkan, ya, untuk anak-anak OSIS, ketua OSIS, saya juga kemarin tiba di rumah rasa bersalah, ya, karena hanya ketua OSIS dan teman-teman yang lain yang ingin sekali kegiatan ini dilaksanakan, tetapi di sisi lain ada beberapa teman yang tidak mau mendukung, ya. Adik-adik senang, ya, kita melaksanakan upacara di sini, ya. Dulu para pahlawan yang memperjuangkan ini sampai kita senang, nyaman, kita berada di sini. Mereka memperjuangkan kemerdekaan, memakai senjata. Kita hanya dimintakan saja berjuang, hanya kita memperlihatkan sikap kita yang baik, moral kita, integritas kita, si kurang, ya. Kita senang adik-adik, kita hidup sekarang sudah enak. Coba adik-adik, saya pikir adik-adik sudah dapatkan di mata pelajaran sejarah dari SD, SMP, IPS, SMP, sekarang pasti adik-adik, apalagi di YouTube, di internet, adik-adik sudah baca seperti apa. Kita nyaman, enak, kita bersyukur, ya. Tanpa kita bersyukur, semua itu adik-adik harus kita syukuri, apapun itu harus kita bersyukur. Tapi saya kecewa dengan ada beberapa pengurus OSIS yang tidak mau mendukung program dari ketua OSIS. Ada beberapa teman, ya. Jadi insya Allah akan ada, ya. Insya Allah akan ada pelantikan, ya. Akan ada pemilihan ketua OSIS, ya. Dari kemarin saya menginginkan untuk 2 periode adik
Isma, tapi beliau angkat tangan, tidak mau lagi, ya. Tapi alhamdulillah kemarin saya sudah dengar informasi dari beberapa guru itu sudah ada calon, ya, sudah ada calon untuk calon kandidat untuk menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah saya dengar sudah ada nama-nama itu dan saya mengharapkan ya kepada adik-adik yang mencalonkan diri, itu ada kalau tidak salah ada 3 pasal. Ya, insya Allah dari ketiga kandidat ini, insya Allah kita memilih yang terbaik. Semuanya baik adik-adik, tetapi kita memilih yang terbaik. Melanjutkan program-program dari pengurus OSIS yang kemarin. Ya, tinggal melanjutkan saja. Mungkin ada hal-hal, ada program-program yang sudah ada, tetapi tidak dilaksanakan. Akan tinggal melanjutkan saja program itu, dan saya mengharapkan kepada adik-adik ya setiap hari ya setiap pagi di apel semua piket yang terlibat di dalamnya itu selalu mengingatkan kepada adik-adik. Itu yang saya mau itu adik-adik sikap ya, sikap. Dan ini kelas 10 ya, mohon maaf ini saya agak lama sedikit karena kelas 10 ini kelas 10 IPS ya, banyak laporan ke saya. Saya mohon kepada adik-adik fasilitas yang ada di sekolah ya, fasilitas yang ada di sekolah ini adik tolong dijaga dengan baik. Ya, tolong tinggal menjaga adik-adik. Tidak dimintakan adik-adik masuk di sekolah ini dimintakan meja dengan kursi, tidak. Itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Adik-adik tinggal menjaga barang itu. Tetapi ada beberapa siswa yang mau merusak barang milik negara. Tinggal menjaga adik-adik. Ya. Kemarin saya cek, kursi-kursi tidak mungkin kursi-kursi itu rusak, meja itu rusak tanpa kalau adik-adik tidak kasih rusak itu. Tidak mungkin kalau cuma Bapak lihat itu meja dengan kursi. Itu ada beberapa meja kursi itu banyak yang rusak. Itu siapa yang kasih rusak kalau bukan kalian? Tidak mungkin guru-guru. Tidak mungkin orang dari luar. Pasti adik-adik. Jadi saya harap kepada adik-adik kelas 10, 11, dan kelas 12, apalagi kelas 12 yang tinggal beberapa bulan. Ya, tinggal beberapa bulan, dan ini sesuai informasi yang kami terima kemarin lewat WA dan belum ada informasi dari dinas yang kami terima, akan ada uji minat bakat kelas 12. Ya, itu pelaksanaannya tanggal 22 dan 23. Jadi kelas 12 berilah yang terbaik. Tinggal beberapa bulan kalian di sini. Tidak lama, ya. Ini sudah mau habis bulan November. Kita masuk bulan Desember. Bulan Desember kita semester. Ya, tanggal 5 kita masuk semester ganjil. Ya, selesai Desember kita masuk tahun 2023, Januari, Februari, Maret, April, barangkali adik-adik sudah selesai. Ya, kelas 12. Jadi gunakan waktu itu, ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau tidak ada guru, tolong diundang. Jangan tidak ada guru yang masuk, adik-adik senang. Ya, diundang gurunya masuk di kelas. Ya, kalau gurunya ada kegiatan di luar, silakan ada perpustakaan yang silakan adik-adik datang di perpus. Demikian juga dengan kelas 10, kelas 11. Ya, jadi kalian di sini saya meminta kepada adik-adik, isilah ya, kita tinggal mengisi kemerdekaan ya, kita mengisi dengan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat ya. Jadilah adik-adik yang punya akhlak yang baik, akhlak ya. Kemarin saya ikut kegiatan di Hotel Aston, itu akan ada penilaian di satuan pendidikan itu akhlak ya, akhlak bagi siswa yang ada di masing-masing satuan pendidikan.
dicek langsung, ya, dicek langsung akhlak dan badan. Yang terutama yang dilihat di situ adalah bagaimana adik-adik di dalam lingkungan sekolah itu, bagaimana kegiatan rohisnya, kemudian apakah kita melaksanakan sholat, ya, di situ akan ada penilaian tersendiri itu dari dinas, ya, itu disampaikan langsung oleh Pak Kadis dengan Ibu Kabid, ada penilaian akhlak bagi peserta didik. Jadi tidak ada yang saya minta kepada adik-adik, tetapi ada beberapa siswa yang akhlaknya yang belum berubah, ya, tolong dirubah pelan-pelan adik-adik, ya, karena adik-adik ini masih jauh perjalanannya, ya, masih jauh. Jadi kita hidup di dunia ini, ya, kita kumpul-kumpul amal yang baik, ya, kita kumpul amal-amal kita yang baik, karena kita hidup di dunia ini hanya sementara adik-adik, ya, nanti di akhirat itu yang selamanya, ini hanya sementara. Jadi jadikan, ya, saya minta Bapak Ibu guru mengharapkan kepada adik-adik, jadilah kalian itu anak-anak yang punya akhlak, yang punya moral, ya, yang punya sikap yang baik. Bukan saja sikap dengan guru, tetapi sikap dengan orang tua. Ada yang pura-pura sikapnya yang baik, tapi dia munafik, ya. Jadi harapan setiap kali guru memberikan apel, mengingatkan kepada adik-adik. Tapi masih ada beberapa siswa yang sikapnya yang mungkin belum merubah, ya. Ada beberapa siswa yang masih suka bolos, masih suka tidur di kelas. Ada guru tidur, dia dikasih bangun tidak mau bangun. Kalau mau tidur, tidur saja di rumah, tidak usah tidur di sekolah. Jadi ini adik-adik, harapan saya setelah kalian keluar dari sekolah ini, ya minimal 1 poin saja untuk sekolah, kalian punya akhlak yang baik. Itu saja. Nah, kalau kita punya akhlak yang baik, adik-adik, di mana saja kita bisa beradaptasi. Kalau kita punya akhlak, diterima oleh masyarakat. Kalau kita punya diri, kita punya akhlak yang baik, adik-adik. Jadi kebiasaan adik-adik, ya, kebiasaan adik-adik di rumah, punya sikap yang kurang baik, terutama kepada orang tua, dirubah sedikit, ya. Karena guru pengganti orang tuamu di sekolah, ya. Guru itu pengganti orang tuamu di sekolah selama 8 jam, ya. Kalian berada di lingkungan sekolah, itu adalah orang tua kalian, adalah kami. Kami punya tanggung jawab. Jadi jangan bosan-bosan ada guru yang sering menegur. Ya. Ada siswa, ibu itu selalu menegur. Jangan bosan-bosan. Berarti ada yang salah di situ. Selalu ditegur. Tidak mungkin orang yang tidak berbuat salah ditegur. Berarti ada yang salah sampai guru menegur. Saya lihat, ya, saya amati setiap di saat pergantian jam, ya, jangankan pergantian jam, guru saja keluar sebentar, adik-adik itu sudah di luar, tidak betah di dalam kelas. Kalau adik-adik kemarin saya sudah sampaikan, adik-adik kalau tidak betah di kelas, kemarin saya masuk di kelas-kelas, di beberapa kelas, coba buat kelas itu nyaman, ya, kelas Anda itu bagus di dalamnya, supaya adik-adik nyaman di dalam. Setiap kali pergantian jam pasti ada beberapa siswa yang di luar. Ada guru BK, ya, sampai kemarin ada perkelahian perempuan. Tidak malu ya, cewek-cewek mau bakal lain. Kalau ada cewek-cewek yang mau bakal lain, tentu orang kira baku rampas dengan cowok, iya kan?
Tapi alhamdulillah kemarin sudah diatasi, ya. Kemarin ada dari Kodim. Berarti adik-adik tidak perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak dari Kodim itu. Tidak bisa bully. Bully itu tidak bisa adik-adik. Tapi ada beberapa siswa yang masih melakukan itu. Jangan adik-adik, hilangkan itu. Jangan kita merasa bahwa kita sempurna. Jangan. Sama. Di mata guru-guru adik-adik itu semua sama. Sama semua. Tidak ada perbedaan. Baik adik-adik anak pejabat, anak siapa, tidak ada perbedaan. Adik-adik anak orang kaya, anak orang tidak mampu, semua sama. Tidak ada perbedaan adik-adik. Di mata semua guru. Tidak ada. Sama. Tidak ada perbedaan. Walaupun orang tuamu pegawai, orang tuamu pejabat, orang tuamu siapa, sama. Di sini sama adik-adik. Tidak ada perbedaan. Jadi jangan sampai hal-hal itu terjadi lagi. Jadi kemarin terakhir saya langsung tangani dengan guru BK. Insya Allah kedepannya tidak ada lagi seperti itu. Perkelahian-perkelahian. Jadi saya mengharapkan pada teman-teman guru, ya, guru BK selalu mengontrol, ya, mengontrol adik-adik. Di saat pergantian jam, mohon Bapak Ibu masuk di dalam kelas, jangan meninggalkan kelas, jangan meninggalkan anak-anak di saat Bapak Ibu ada jam itu. Ya, kita menghindari hal-hal yang terjadi. Karena bisa saja adik-adik kalau tidak ada guru, ya, bisa saja adik-adik berbuat hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi ini saja yang perlu saya sampaikan. Saya mengharapkan kepada adik-adik, upacara ini bukan saja upacara seremonial saja, tapi kita ambil hikmahnya. Ya, kita ambil hikmah dari upacara ini. Jadi kalian tinggal mengisi saja dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Ya. Berjuang dengan sikap. Lihatkan sikap adik-adik itu dengan sikap yang baik. Ya. Belajar dengan baik, hormati guru, hormati orang tua. Itu, ya. Saya maunya saya adik-adik ini guru itu dihormati. Jangan. Ini adik-adik kelas 10, 11, apalagi kelas 10 di depanmu ini ada guru-guru. Jangan membeda-bedakan guru, ya. Ini mereka ini duluan lahir dari adik-adik. Dan pasti kalian ingat, pasti ada hukum karma, adik-adik. Satu saat adik-adik jadi guru, adik-adik yang adik-adik buat itu pasti akan kena ke adik-adik. Itu harus adik-adik ingat. Ya, ada adik-adik yang tidak ada lihat guru, oh cuma ibu ini, oh cuma ibu. Jangan, ya. Satu saat pasti di antara adik-adik 204 pasti ada yang jadi guru, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi anggota dewan, pasti ada, ya. Kami yang berdiri di sini pasti sudah tidak ada lagi, sudah tua. Alhamdulillah masih bisa menikmati pensiun, tapi kalau sudah meninggal, ya. Jadi tolong hargai semua guru, jangan beda-bedakan. Saya ingatkan pada kelas 10 dan kelas 11, ya. Kelas 10, semua guru ini sama, cuma bedanya saya duluan lahir dari teman-teman. Itu sama, tidak ada bedanya adik-adik. Jadi untuk kelas 10 IPS 1, IPS 2, ingatkan tolong jaga fasilitas yang ada di dalam kelas. Jangan kalian kasih rusak, jangan kalian main bola di dalam kelas, ya. Kelas 10 saya ingatkan kembali kelas 10. Jadi ini saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah, ya, walaupun tidak terlaksana di Kecamatan Monano upacara ini, tapi alhamdulillah bisa terlaksana di lingkungan sekolah, di lapangan ini dengan baik. Terima kasih banyak kepada Ketua OSIS serta pembina OSIS dan Wakasek Kesiswaan dan teman-teman yang lainnya untuk bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022. Insya Allah dengan kegiatan
kegiatan ini, dengan kegiatan ini insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu diberikan kesehatan, insya Allah berkahi semua kegiatan yang kita laksanakan di sekolah ini. Di lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ada kata-kata saya yang mungkin tidak, yang salah atau apa, saya mohon maaf pada Pak Ibu, pada adik-adik, karena kita semua ini ya tidak ada yang sempurna, adik-adik ya, tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi tidak ada yang sempurna, pasti ada yang salah ya. Jadi mohon maaf Ibu Kak Isma, Ketua OSIS ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan kepada Ketua OSIS, Bu Pembina OSIS juga, ya, seorang pemimpin itu ya seperti itu. Dalam satu organisasi ya pasti ada yang suka, ada yang tidak suka ya. Jadi itu saja. Jadi mari kita sama-sama bekerja, membangun supaya sekolah ini lebih maju lagi ke depan, insya Allah. Jadi terima kasih banyak, mohon maaf sudah lama sambutan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu nasional. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami haturkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu, pada hari ini kami semua dapat menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022. Semoga acara ini senantiasa mendapat curahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami memohon kepadamu, terimalah persembahan Dharma Bakti para pahlawan Kesatria Kusma bangsa yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah mereka, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan mereka, dan tempatkan mereka di surga-Mu bersama para saudara dan para nabi dan rasul-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, jadikan keteladanan para pahlawan sebagai modal kami dalam merawat bangsa Indonesia dan landasan untuk menjaga, melihara, serta memperkokoh persatuan dan semangat kami dalam membangun negeri ini. Curahkanlah kami keikhlasan sebagaimana para pahlawan menjaga martabat bangsa Indonesia. Hiasi diri kami dengan perilaku yang terpuji dan nilai-nilai pengabdian dan pahlawan, serta jauhkan diri kami dari sifat dan perilaku yang tercela. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, sadarkan hati kami sebagai pengenerasi penerus bahwa kemerdekaan yang kami nikmati ini merupakan hasil jerih payah, cucuran keringat dan tetesan air mata, dan juga tumpah darah para pahlawan. Oleh karena itu, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para pahlawan kami, dan beri kami kekuatan dan petunjuk-Mu dalam melakukan perjuangan mereka dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, di bawah maghfirah dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Pahlawan ini sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan juga kesatuan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pahlawan kami. Engkaulah yang Maha Pendengar, lagi Maha Pengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Penghormatan. Pada sidang upacara. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Pembina upacara kembali ke tempat semula.
Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara kembali ke tempat semula.